Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat yang harus kita kejar saat ini adalah predikat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan didasari kepada status sosialnya, bukan didasari kepada kedudukan dan jabatannya, bukan didasari kepada jenis kelaminnya, tetapi didasari kepada ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bahkan ketika kita menyandang predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah kita hari ini saya sampaikan tentang tasakur bin nikmah atau syukur nikmat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang nikmat, karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau kita ingin hitung tidak akan terhitung, kalau kita ingin bilang tidak akan terbilang, bahkan kalau kita ingin jumlah pun tidak akan terjumlah. Kenapa? Saking banyaknya. Dan Allah sendiri menegaskan dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup. Kenapa? Saking banyaknya. Dan bagi kita memang tidak perlu kita menghitung-hitung nikmat Allah. Yang penting adalah kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Dan kalau itu yang kita lakukan, justru Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang saat ini sudah diberikan kepada kita. Sebagaimana ayat yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan.
walain kafartum, dan barang siapa yang kufur, artinya tidak mau bersyukur, inna azabil sadid, ingat siksaku sangat pedih. Maksudnya ingat siksaku sangat pedih adalah mudah sekali bagi Allah menghilangkan nikmat dan karunia yang saat ini diberikan kepada kita. Semudah kita membalik telapak tangan, Allah hanya mengucapkan satu kata seperti yang terungkap dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat, karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah limpahkan dan berikan kepada kita? Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah bersyukur dapat kita lakukan dengan hati kita. Bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Yakni dengan menyadari apa yang ada pada diri kita hakikatnya milik Allah. Ya. Keluarga, harta, bahkan jiwa kita sekalipun, kalau kita sadari itu hakikatnya milik Allah, itu berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan hati. Sehingga apa? Ketika itu hilang dari diri kita, ketika itu lenyap dari diri kita, ketika itu musnah dari diri kita, kita tidak putus asa, tidak frustasi. Yang ada adalah tabah, sabar, sambil mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua ini adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan kalimat thayyibah, lafzun jalalah. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, besar, kecil, sedikit, banyak, nikmat itu kita dapati, kita ucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah. Minimal lengkapnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling bagus sesuai dengan apa yang dituntunkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menikmati makanan dan minuman, setelah kita makan dan setelah kita minum nikmat itu, kita ucapkan syukur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Kita bisa tidur, bahkan bisa terbangun kembali, itu merupakan nikmat dari Allah. Ketika kita terbangun, kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, inilah ungkapan yang paling sempurna, ungkapan syukur yang paling sempurna, yaitu dengan menggunakan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Nikmat sehat ini merupakan nikmat terbesar ketiga setelah nikmat iman dan Islam. Sebagai ungkapan syukurnya, kita gunakan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, seperti diungkapkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ungkapan syukurnya, kita keluarkan zakat, infak, dan sedekahnya atas nikmat harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan jangan dikira harta yang kita infakkan di jalan Allah itu hilang percuma, tidak. Bahkan akan bertambah berkali-kali lipat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ketika kita mendapatkan anugerah sekaligus amanah berupa keturunan, berupa anak, sebagai ungkapan syukurnya adalah melaksanakan walimatul akikah pada hari yang ke-7. Al-gulam murtahanun bi aqiqatihi tusbawanhu wa yuhlaku wa yusamma, dan seterusnya dan seterusnya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, ungkapan syukur adalah dengan melaksanakan yang namanya sujud syukur. Kapan sujud syukur ini kita lakukan dan di mana kita lakukan? Sujud syukur ini kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa atau terhindar dari mara bahaya. Sebagai ungkapan syukurnya tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi dengan melaksanakan yang namanya sujud syukur pada saat itu dan di situ kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila suatu saat menaiki kendaraan terjadi musibah, seluruh penumpang termasuk drivernya meninggal dunia, kecuali kita sendiri. Jangankan meninggal, luka saja pun tidak. Sebagai ungkapan syukurnya tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan melaksanakan sujud syukur di situ pada saat itu, saat kita terhindar dari mara bahaya yang secara logis, secara logika rasa-rasanya tidak mungkin itu terjadi pada diri kita. Tapi kalau Allah punya kehendak, hanya ada satu kata, la haula wala quwata illa billah. Ketika kebanyakan orang terkena PHK pada saat terjadinya COVID misalnya, tapi kita justru berbeda, mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sebagai ungkapan syukurnya, ketika kita mendapatkan kabar kita diterima dalam satu pekerjaan di mana orang kebanyakan di PHK, tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan melaksanakan sujud syukur pada saat kita mendengar itu dan di situ. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu kita lakukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang saat ini sudah diberikan kepada kita, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, atau dalam bentuk yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sekaligus menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.